Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak paranga di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Perempat dari Padang hingga saat ini jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan masuki acara spesial program kita di Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan adapun bahasan kita pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita minggu sebelumnya, yaitu masih tentang Harato Pusako Minangkabau ya, dalam topik kearifan dalam sistem Harato Pusako Minangkabau bagian kedua. Dan kita masih bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dan alhamdulillah beliau telah bersama kami di studio di pagi hari ini. Baik, kalau begitu kita langsung sapa saja kehadiran Mak Tuanku di studio dalam kearifan lokal Minangkabau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adik, selamat pagi Dun Sanak Panangan, RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, sehat ya, Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Walaupun tetangga ini banyak yang sedang flu. Iya, benar. Ini karena memang alam kita nih lagi ini ya, Mak ya. Alam lagi bergolak. Sedang menguji manusia. Oke, baik, Mak Tuanku. Pagi ini kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar Harato Pusako Minangkabau Mak ya. Dan sesuai dengan apa yang sudah Mama sampaikan juga sebelumnya, sepintas Mama sudah men-sounding juga, sudah mengungkit juga kalau ternyata begitu banyak ya Mak ya, bagian-bagian dari Harato Pusako di Minangkabau ini, Mak. Jadi, Ya, jenisnya banyak, tingkatnya banyak. Tingkatnya banyak, Mak ya. Mulai dari kaum, ada Harato kaum, ada Harato suku, Mak ya, nagari, ya, dan Minangkabau gitu ya, Mak ya. Ya, ada Harato syarikat. Harato syarikat juga. Oke, dan sepertinya pagi ini kita akan coba maraton lagi nih, Mak ya. Insya Allah. Satu persatu dari Harato Di Pusako itu Kubak kan. Badatalo. Di Kubak Baratalo ya. Dan Don Sana Padanga, seperti biasa nanti di setengah jam perbincangan ini, mungkin lebih kurang jam 9.30, kami akan buka line telepon untuk Adun Sana yang ingin menanggapi perbincangan ini melalui dua line telepon 812414 ataupun di 081166092440 ya. Baik. Mengawali perbincangan ini, mungkin ada baiknya Mbak ya, kita seperti biasa kita flashback ke belakang Mbak ya, untuk mereview sedikit perbincangan kita yang sudah berlalu biar nyambung untuk hari ini, Mbak. Silakan Mbak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adin. Kita sudah mulai minggu lalu dengan membahas dua sifat Harato di Minangkabau yang diikat dengan sebuah adagium adat. Harato di Minangkabau itu ada Harato Tambilang Ameh dan ada Harato Tambilang Basi. Harato Tambilang Ameh adalah yang sifatnya diharapkan bertahan, statusnya diharapkan bertahan, tidak berubah sepanjang dunia ada. Nah, itu yang kemudian menjadi Harato Pusako Tinggi. Kemudian ada Harato Tambilang Basi yang diberi peluang untuk berubah status dan berubah peruntukan, bahkan berubah kepemilikan. Ini kemudian diberi istilah yang lebih populer Harato Pusako Rendah. Itu sifat. Kita hari ini mencoba menggali di mana saja Harato itu ada. Ada adagium atau kata pusakonya yang mengatakan begini. Di Minangkabau itu sajangka tanah laba punyo, sarueh batang lah milia, sabatang rumpui lah hadonan menjago. Artinya apa? Tidak ada satu wilayah pun di Minangkabau ini yang tidak dimiliki. Tidak ada tanah kosong, tanah bebas, itu tidak ada. Ada milik itu kaum, ada milik itu pemiliknya itu suku, ada pemiliknya nagari, ada pemiliknya itu bersama beberapa nagari. Dikatakan tanah syarikat beberapa nagari. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi ada 4 tingkat kalau tidak salah itu ya. Ada milik kaum, satu keluarga besar yang
dipimpin oleh seorang penghulu atau minimal seorang mamak kepala waris atau tungganai istilahnya. Kemudian ada milik suku. Nah, suku itu pasti ada penghulunya. Suku itu bisa kumpulan beberapa kaum atau beberapa indu. Nah, dipimpin oleh seorang penghulu. Nah, hartanya harta bersama beberapa kaum dikatakan itu milik suku. Kemudian ada harta milik nagari. Nagari itu minimal punya 4 suku, berarti 4 suku di nagari itu yang memilikinya. Nah, ada harta Pusako tingginya, ada Pusako rendahnya, ada Tembilang Amehnya, ada Tembilang Basinya. Ada lagi harta itu yang dimiliki bersama oleh beberapa nagari. Ada yang sampai 40 nagari. Memilikinya bersama. Dikatakan itu milik syarikat. Nanti kita lihat contohnya. Ya, Begitu Bung Adit. baik, menarik sekali. Nah, kalau dari Jabar nanti Mak ya, sebelum kita kupas satu persatu Mak, Ya. sebelum kita kubak baratakau, katanya Mak ya. Dari tingkatan-tingkatan itu, apakah itu bisa diartikan begini Mak, bahwa kalau harta kaum itu maka hanya kaum itulah yang berhak memilikinya, Betul. tidak kaum lain. Ya. Nah, tapi kalau harta suku, setiap kaum yang ada di suku, gitu ya Mak Betul, ya, betul. berhak memilikinya. Iya. Umpamanya kaum Datuk ini, Iya. kemudian kaum Datuk itu, kaum Iya. Datuk C dan seterusnya, Iya. itu berhak memiliki bersama. Iya, ada mekanismenya. Tapi orang di luar suku itu Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, Iya. begitu. Itu harta pusako suku, Mak ya. Betul. Nah, kalau harta pusako nagari berarti di atas suku lagi, Mak ya. Ya, milik nagari. Milik seluruh warga Suku yang ada yang ada di negara itu, ya, Mak Betul. ya. Sementara orang negeri lain juga tidak berhak. Tidak berhak. Oh, begitu. Jadi ada. Nah, kemudian Mak, menariknya, apakah ketika milik negari ini, negari lah mungkin yang lebih luas Iya. ya, apakah itu pemilikan? Kalau hak mungkin semua suku ya, Iya. tapi kepemilikan terlepas dari masing-masing suku, negari langsung yang pemiliknya. Kepemilikannya bersama nagari itu dengan pimpinan nagari. Pimpinan nagari itu ada yang Koto Piliang, ada yang Boleh Caniago. Kalau Koto Piliang ada penghulu pucuk yang dikatakan mantinya atau pengurusnya. Kalau di Bodi Caniago itu musyawarah di balai. Seluruh penghulu berhak bicara dan memutuskannya akan diapakan harato nagari itu. Nah, biasanya Mak yang memegang pengendalian ini kan mamak kepala waris kalau nggak salah ya, Mak ya. Kalau di kaum mamak kepala waris. Oh, di kaum itu ya. Kalau di suku mamak Suku. pucuk bule Pucuk atau bule. penghulu Suku. andiko atau banyak istilahnya. Kalau di nagari namanya pangkatu nagari. Oh, begitu. Jadi yang namanya mamak kepala waris ini hanya di suku, Mak ya. Di suku. Di kaum maksudnya. Di kaum maaf Iya, ya. iya, Di di suku kaum. itu penghulunya. Penghulunya ya. Jadi mamak kepala waris itu hanya di kaum. Di kaum. Oh, saya pikir Kepala waris itu istilah adatnya tungganai. Tungganai. Oh, saya pikir yang pusako nagari pun mamak kepala waris juga, yang penghulu nagari itu bukan ya, Mak ya? Bukan, ada Bukan. pangkatu nagari istilahnya. Oh, begitu. Dia penghulu. Baik, menarik sekali. Dan pertanyaan berikutnya, Mak, apakah yang menjadi pusako dari tingkat-tingkatan itu berbeda juga wujudnya, Mak? Artinya gini, wujud yang di kaum berbeda dengan wujud yang di suku, yang berbeda juga dengan wujud yang di negari. Apakah demikian, Mak? Ya, kata pusako yang tadi yang pertama itu sajangka tanah laba punyo, sarwih batang lah milia, tio rumpui ada panjago, sabatang rumpui ada panjago. Iya, iya. Artinya bahagian masing-masing. Yang bagian suku kaum tidak akan diganggu oleh suku, bagian suku tidak akan diganggu oleh negari, bagian negari tidak akan diganggu pula oleh negari-negari yang lain. Nah, begitu. Nah, ada saatnya ketika kaum tidak ada lagi yang akan mengelolanya, dia kembalikan ke suku. Berarti bukan berarti bahwa yang bagian suku nih umpamanya, Mak ya. Bukan bayangan saya itu semacam pemberian dari kaum ke suku untuk bersama, bukan begitu? Proses kejadiannya kita ambil contoh satu. Ada istilahnya bonjo. Bonjo itu adalah harato pusako tambilang basi di suku. Oh, basi ya. Tambilang basi. Rendah berarti, Mak. Milik suku yang bisa berubah-ubah status. Itu bonjo. Ada beberapa negari yang punya bonjo suku tertentu. Saya ambil contoh ya. Di Kura itu ada bonjo milik suku Tanjung
yang sekarang menjadi terminal Awak Kuniang. Oh gitu ya. Terminal Kota Bukit Tinggi Awak Kuniang itu Bonjo suku Tanjuang. Sebelahnya Bonjo suku Pisang kalau tidak salah. Nah, bonjo mereka itu adalah sawah ladang yang dipakai bergilir oleh kaum-kaum yang ada di suku mereka. Nah, ketika ada yang ingin menggunakannya, melapor kepada biasanya pucuk buleknya itu, pucuk bulek suku Tanjuang itu Datuk Rajo Endah. Nah, kalau yang di Kurai Bukit Tinggi. Nah, nanti dia akan memberikan hak guna pakai kepada satu suku dalam satu periode. Nah, ketika ada saatnya pemerintah memerlukannya, perundingan kaum dan suku itu nanti akan memutuskan, ayolah pakailah di pemerintah di awak ndak kerajaan misalnya begitu. Itu contohnya beberapa tanah yang kemudian menjadi terminal Awak Kuniang di Bukit Tinggi dan sebagian menjadi jalan bypass. Itu bonjo milik beberapa kaum, ada bonjonya orang Tanjung yang banyak itu, yang luas. Nah, ini dikatakan pusako rendah suku yang diberi peluang untuk berubah. Tapi ada pusako tinggi suku yang tidak boleh berubah. Nah, itu namanya sawah paduan. Ya, terus. Saya potong, Mak. Pemahaman sebelum ini, pusako rendah itu kan hasil pencarian salah seorang anggota kaum ya, Mak ya. Iya. Nah, pada dibeli atau diteroko sendiri, yang itu untuk anak istrinya, Mak. Iya, itu kan pusako rendah. Nah, kalau suku juga punya pusako rendah itu gimana? Ini kita karena terlalu memperkecil pemahaman pusako rendah pusako tinggi kepada kaum saja. Nah, iya. Okay. Sebenarnya pusako rendah pusako tinggi itu ada di tingkat kaum, di suku, di nagari, bahkan antar nagari. Nah, ini yang perlu nih. Gimana nih, Mak? Ini kita bisa memahaminya dengan mengambil contoh. Nah, tadi di suku ada pusako rendahnya atau tambilang basinya dinamakan bonjo ya. Ada namanya sawah paduan. Sawah paduan itu pusako tinggi atau tambilang ameh yang diharapkan tidak akan berubah selamanya. Nah, kenapa dinamakan sawah paduan? Itu sawah yang dibutuhkan untuk keberlanjutan pengurusan kaum mereka, kaum dalam suku mereka. Di beberapa negeri banyak sawah paduan itu. Sawah paduan itu milik beberapa kaum dalam satu suku. Beberapa kaum ya. Nah, itu sawah jenisnya sawah dan ladang juga. Tapi dia tidak diharapkan berubah status. Berarti pusako tinggi. Pusako tinggi dia. Tambilang ameh dia. Nah, yang pusako rendah di suku ini seperti apa, Mak, ceritanya? Kalau pusako rendah di suku ya dia memang sawah ladang juga, tapi sudah disepakati ini bisa berubah-ubah suatu saat. Oh, berarti hanya kesepakatan gitu ya? Iya, kesepakatan. Jadi mereka yang menetapkan di pusako rendahnya, ini tambilang amehnya, ini tambilang basinya. Tambilang basi itu umumnya berubah menjadi lahan ekonomi lain, bisa jadi jalan, bisa jadi pasar, bisa jadi tanah sewaan, bisa jadi perumahan. Oke. Ini hanya dipahami oleh penghulu pucua atau pangkatu nagari yang jarang dibahas di tingkat masyarakat awam karena itu diputuskan di balai adat. Nah, itu yang bikin saya pertanyaan tadi, Mak. Soalnya selama ini persepsi yang berkembang itu pusako rendah itu adalah pencaharian, kan itu ya, Mak ya? Pencaharian ayah, kan gitu ya, Mak ya? Atau pencaharian seorang mama ya, tapi bukan dari tanah dari sukunya gitu ya. Apakah dia beli atau dia dapatkan sendiri kemudian dia digunakan totalitasnya untuk keluarga sendiri, kan itu, Mak ya? Pusako rendah. Nah, nanti ketika ada di suku pusako rendah ini juga itu yang jadi pertanyaan, Mak. Silakan, Mak. Oke. Nah, kalau di suku pusako rendah pusako tingginya itu disepakati di musyawarah para penghulu suku. Penghulu suku. Ketika mereka datang dari suatu wilayah, menduduki suatu wilayah itu pada masa lalu, mereka sepakati, kau jadi bonjo lah. Nah, kau jadi sawah paduan lah. Nah, kemudian sawah paduan itu nanti bisa jadi properti. Sawah paduan itu bisa jadi properti adat. Misalnya apa? Awak kaum bek surau, kaum surau suku di situ. Awak kaum bek baramban di situ. Baramban itu kalau dalam bahasa sekarangnya embung, tempat reservoir cadangan air. Serapan air, ya.
Kemudian ada pakoan. Pakoan itu semacam embung juga untuk tempat pemeliharaan ikan segala macam. Pakoan itu banyak di beberapa negari. Itu umumnya adalah Harato Tambilang Ameh suku. Ada juga Harato Tambilang Ameh Nagari. Jadi Baramban itu ada yang milik suku, ada yang milik nagari. Kemudian kalau nagari yang banyak sungai, ada namanya Lubuak. Larangan. Lubuak itu ada yang larangan, ada yang tidak. Ada yang tidak ya. Kalau Lubuak larangan itu dia jadi Tambilang Ameh. Iya. Nagari. Ya. Nagari yang milik. Jadi Nagari, nagari punya Tambilang Amehnya, nagari punya Tambilang Basinya. Jadi Lubuak itu ada yang jadi tapian. Tapian itu tempat pemandian, tempat mandi cuci kakus. Itu biasanya Tambilang Basi di nagari. Karena dia bisa berubah ya, Mak ya. Dia bisa berubah. Tapi kalau lu buat larangan, apalagi matuai aja rimbo larangan, itu Tambilang Ameh atau pusako tinggi nagari yang tidak akan diberi peluang untuk berubah. Berarti pemahaman intinya sesungguhnya bedanya kalau Tambilang Ameh atau pusako tinggi itu tidak diberi peluang untuk berubah. Iya, ada ikatan kata pusakonya pakai sumpah sati. Iya. Kalau Tambilang Basi ya dia diberi peluang untuk berubah ya. Iya, terutama untuk jadi properti nagari, properti adat, kaum atau suku. Begitu. Sementara asalnya kalau nagari dan suku otomatis ini mereka ya, para penghulu mereka yang sepakat ya, Mak ya. Atau mendapatkan harta itu katakan demikian ya, Mak ya. Iya. Kemudian mereka jadikan ini Tambilang Basi, ini Tambilang Ameh. Iya. Nah, sementara kalau di kaum yang Tambilang Basinya itu mutlak pencarian orang tua gitu ya, Mak ya. Iya, ada pencarian orang tua, ada pemberian atau hibah dari kaum. Pokoknya yang dimiliki oleh salah seorang orang tua dan itu digunakan untuk anaknya, istri, keluarganya, keluarga intinya, itu Tambilang Basi. Iya. Boleh dijual dan segala macam. Iya, sebenarnya semuanya hasil Manaruko, hasil membuka lahan. Ketika di kaum itu membuka lahan itu dia ingin ini untuk anaknya, dia jadi pusako rendah atau Tambilang Basi. Ketika dia sepakat ini aja untuk kemanakan atau kaum itu jadi pusako tinggi begitu. Menarik, Mak, menarik ya. Begitu rapinya pengaturan, jadi nggak ada lagi nih cek-cok seharusnya ketika kita sudah memahami ini ya, Mak ya. Iya, itu kembali kepada kata pusako baik di kaum, baik di suku, baik di nagari atau antar nagari. Kita ambil yang paling tinggi, Bang Adin. Ya. Ada pusako tinggi milik beberapa nagari, syarikat namanya. Ada lagi beberapa nagari berhimpun. Berhimpun namanya syarikat. Apa itu? Ada dua jenisnya. Yang pertama Medan dan Bapaneh. Medan dan Bapaneh itu milik beberapa nagari. Misalnya Medan dan Bapaneh Koto Baranja, Medan dan Bapaneh di Sungai Sari, Anam Baleh Koto, 16 nagari yang memiliki Medan dan Bapaneh itu untuk dimanfaatkan apa? Terutama untuk pertemuan penghulu di 16 nagari itu, atau untuk acara keramaian 16 nagari itu. Nah, satu lagi yang sekarang sudah sulit diimplementasikan, tapi masih disepakati, namanya pasar syarikat, pasar milik bersama. Oh ya, Bang Adit. Di Minangkabau itu masing-masing nagari punya pasar, tapi mereka cuma punya satu hari pasar. Nah itu bergiliran pasar-pasar di negara-negara itu, yang ini hari Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis. Lantas ada istilahnya pakan kami, ya. Pakan Sinayan, pakan Selasa, pakan Raba'a, pakan Jumat. Itu artinya hari pasarnya, Pak. Hari pasar di nagari. Kemudian nagari-nagari itu juga membuat memilih salah satu pasar itu jadi pasar bersama, pasar syarikat namanya. Nah di pasar syarikat itu masing-masing nagari punya wilayah, punya propertinya bahkan. Berarti itu di luar pasar nagari itu, Pak ya? Iya, semula pasar nagari yang kemudian diangkat jadi pasar syarikat milik beberapa nagari. Contoh. Otomatis kan yang punya tempat beradanya pasar syarikat itu di sebuah nagari, di salah satu nagari itu. Iya, tapi kan dia pasar dia awalnya, Mak, pasar nagari. Diperbesar. Ada juga yang terpisah, ada yang menyatu. Nah, contoh yang paling besar itu adalah pasar
Bukit Tinggi. Oh. Pasar Bukit Tinggi itu adalah pasar syarikat 40 nagari di Agam Tuo di sekitar Bukit Tinggi itu. Oh, jangan nyampe puluh tuh, Mak. Jangan sampai puluh itu adalah Oh, monumen iya. 40 nagari yang menyepakati ini pasar kita bersama. Makanya ada lagunya. Bukit Tinggi kotorang agama oi mendaki janjang ampe puluh. Iya. Betul. Saki sagadang bijo bayam oi tapi baraso membunuh. Tapi yang intinya adalah dua sampiran pertama itu. Iya, kota orang agam satu, mendaki janjang sampai puluh. Iya. Janjang sampai puluh ini perlambang. Monumen Ya. 40 nagari. 40 negara. Di Agam Wow. Tuo. Saya juga tanya selama ini, Mak. Kenapa harus 40 gitu ya? Kenapa enggak cukup 10 aja? Nah, itu kesepakatan itu Oke. yang diserahkan kepada Nagari Kurai. Lain tak sampai yang bisa kita pakai untuk bersama. Pakailah Bukit Kubang Kabau, namanya Bukit tempat jam gadang itu Bukit Kubang Kabau. Di sanalah nagari-nagari itu kemudian diberi hak untuk menggunakan properti di sana. Di sana ada losnya. Los itu dulu bangunan semi terbuka, tidak pakai dinding tapi pakai atap. Ada los kapau, ada los galuang, los sampai angke. Itu isinya pedagang-pedagang dari negara-negara tadi itu. Sama dengan lapak lah ya, Mak ya. Iya. Beda lagi lapak. Bangunannya seperti seperti aula tapi tanpa dinding. Tapi atap ada ya? Atapnya ada. Oh iya, saya ingat. Los itu dari bahasa Belanda. Ya. Hanya tonggak gitu ya, Mak ya? Ada tonggak. Iya, oke. Itulah Baik. Harato Syarikat beberapa negari. Ada Medan ini ada pasar syarikat. Itu yang saya tahu. Mungkin ada yang lain tapi saya belum bertemu rujukan yang kuat. Nah, bagaimana yang di Padang, Pak? Pasar Genhot, belum sejarahnya. Apakah itu juga pasar syarikat barangkali, bukan? Saya ingin membahas itu tapi saya sedang mencari referensinya. Iya. Mana ini di Padang itu ada pasar Batipu, Iya. ada segala macam. Saya belum bertemu rujukannya. Saya takut membahasnya nanti kalau meleset. Mudah-mudahan ada para penghulu di Padang atau radio di Padang yang mau membahasnya bersama. Oke, baik, Mak. Ya. Lagian pasar Gonhot sekarang kan sudah berubah. Berarti timbal tak bilang basi ya, Mak ya. Iya, kemungkinan terbilang basinya penghulu-penghulu di kalau tidak salah Padang itu 9 suku. Oh iya. Nanti kita bahas, saya cari referensi yang lebih kuat. Baik. Mudah-mudahan kita juga dapat, Mak ya. Iya. Baik, Mak. Ini kita sudah merangkum ini sepertinya. Iya. Beda dengan yang lain bisa di akhir dirangkum, ini di awal dirangkum. Ya nanti baru kita bahas apa kearifan di masing-masing jenis itu. Itu yang ingin saya maksud, Mak. Jadi kalau tadi kita sudah melalang buana ini ya ke berbagai harato pusako yang ada di Minangkabau, mulai dari kaum nagari, suku nagari, bahkan syarikat dan segala macam, memang ya. Syarikat nagari. Nah, sekarang kita coba mulai mengurainya ya, Pak ya. Oke. Baik, sebelumnya Nusa Berangga kami ingatkan kembali Anda bisa bergabung di dualan telepon 0751 812 414 ataupun di 081166 09240. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tradisi Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salingka Danau Maninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijuk atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis sesera mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa serta sambil diiringi tarian jenaka.
Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan si Muntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika si Muntu menari-nari di halaman rumah mereka. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun, sahabat pendengar di mana-mana berada, kita kembali ke pembahasan kita dalam kearifan lokal Minangkabau, ya, tentang dalam topik kearifan dalam sistem Harato Pusako Minangkabau bagian kedua. Dan kalau tadi kami bersama Mak Tuanku ini sudah berkelana kemakian kemari ya, mengumpulkan seluruh yang tercecer gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita coba mengurainya satu persatunya. Artinya kita kembali ke kaum nih, Mak ya. Iya. Bahwa seperti yang Mama sampaikan juga sebelumnya, ada Harato Pusako kaum, ada Harato Pusako suku, ada Harato Pusako nagari, dan ada Harato Pusako serikat. Kan gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, sekarang kita mulai dari suku, Mak. Kita ingin tahu nih, Mak, apa saja Harato Pusako yang merupakan penguasaan dari sebuah suku di Minangkabau nih, Mak. Dan nanti kita akan cari kearifannya. Silakan, Mak. Baik, kita tidak lagi mengikatkan diri kepada sifat ameh dan sifat basinya. Kita preteli satu persatu bentuknya, Ya. wujudnya. Nah, di suku itu minimal ada 3 wujud yang tidak harus ada Sebagai pusako. sebagai pusako. Oke, silakan, Mak. Yang pertama harus ada rumah gadang. Rumah gadang tentu lengkap dengan rangkiangnya. Iya, iya. Yang kedua harus bapandam bapak kuburan. Pandam pakuburan. Oke. Jadi untuk hidup ada, untuk mati ada. Iya, iya, iya. Jadi orang Minang itu siap hidup, siap mati gitu ya. Kemudian yang juga harus ada sawah ladang. Sawah aja ladang. Sawah atau ladang. Nah, kadang-kadang ada negari yang memang suku itu tidak punya sawah sama sekali, tapi ladangnya luas. Ada negari yang tidak punya ladang sama sekali, tapi sawahnya luas. Oh, tergantung geografis juga barangkali, Mak, ya? Geografisnya. Oke. Nah, ketika dia tidak punya sawah, tidak punya ladang, ada bentuk sawah ladang lain yang dikembangkan oleh nenek moyang. Misalnya darmaga. Darmaga itu adalah wilayah perairan perikanan mereka. Untuk mereka yang di pesisir. Iya, iya, iya. Jadi mereka punya tempat melabuhkan perahunya ketika melaut. Iya, iya. Nah, itu adalah kalau dikatakan properti wajib di dalam sebuah kaum, maka dia sah sebagai kaum. Kalau dia tidak punya rumah gadang, atau tidak punya pendampak kuburan, atau tidak punya sawah ladang atau baramban atau darmaga sama sekali, maka dia belum diterima sebagai anggota sebuah kaum di nagari. Dia harus menginduk, malako kepada salah satu kaum yang sudah ada yang memiliki 3 properti minimal tadi. Oh, gitu ya, Mak ya. Jadi kalau kaum ini suku atau suku, Pak? Kaum ya? Kaum. Jadi ketika sebuah kaum, katakanlah mungkin karena datang terakhir ya, Mak, ya? Iya, datang terakhir. Dan terakhir sehingga nggak ada lagi properti yang bisa dimiliki, maka dia harus melakok. Betul. Melakok di suku yang sama atau ke suku terserah gimana? Iya, kalau ada suku yang sama ke suku yang sama, atau dia melakok kepada suku yang sudah ada. Oh, gitu ya. Misalnya saya bawa kemenakan bertiga, melacok ke sebuah negari yang baru dibuka. Iya. Tiba di negari itu suku yang sama dengan saya tidak ada, saya harus melakok pada suku yang ada. Iya, 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 gitu ya, Mak ya. Intinya dia tidak dibiarkan aja terbang-ambing gitu ya, Mak. Tidak boleh terombang-ambing tanpa ada properti. Properti minimal tadi. Wow, luar biasa ya. Dan suku yang sudah ada di sana, suku asal itu berkewajiban salah satu untuk menerimanya gitu. Iya, bagi orang Minang dahulu itu kedatangan tambahan anggota itu disuruh disukai, dibutuhkan karena iya. mereka baru buka nagari gitu. Jadi kalau kita urai satu kaum dari pertama rumah gadang ya, Mak ya. Harus punya rumah gadang Rumah atau rumah gadang pertamanya. Dan rangkiang. Ya. Kemudian harus punya pandam kuburan, Pandam harus punya kuburan. sawah ladangnya. Iya. Oke. Nah, kalau itu sudah oke, nanti ada properti ikutan yang
diberi tanggung jawab kepada tunggananya untuk mendirikan. Nah, rumah gadang itu kan diberi tunggana istilahnya, diberi pemimpin. Nah, tunggana itulah yang menegakkan suraunya. Surau itu ada propertinya lagi, tabeknya. Kenapa surau harus ada tabek? Karena mama itu makannya atau beli tarompanya, beli tembakaunya dari isi tabek. Tabek surau biasanya. Iya. Surau aja tabeknya. Kemudian kalau masa dulu itu tiap ladang itu ada kubu namanya. Kubu itu tempat penjagaan atau lokasi tempat menjaga, biasanya dibuat parit untuk bertahan dari serangan pihak luar. Nagari itu menugaskan kepada tunggana, kau ladang awak perlu kubu siko koma, karena ada pihak lain dari luar itu yang akan masuk, kira-kira begitu. Jadi biasanya ladang ada kubunya, kemudian sawah ada munggu. Munggu itu biasanya bukit kecil di tengah pesawahan. Untuk apa? Biasanya tempat menjaga juga sawah-sawah itu. Kemudian dia berfungsi sebagai tempat perundingan para penghulu. Dia medan bapaneh bagi kaum, atau tempat berlatih silat, jadi gelanggang sile. Maka dikatakan munggu tampe batandiang, munggu tampe barundiang, itu istilahnya. Munggu itu bukit kecil di tengah persawahan yang dijadikan tempat berunding, tempat istirahat, tempat menjaga sawah ketika padinya sedang berbuah, atau tempat berlatih silat. Jadi kubu ini setara dengan munggu, setara dengan munggu kira-kira. Kubu gitu untuk ladang, munggu untuk pesawahan. Dia ini memang untuk pertahanan, Pak, ya? Artinya. Biasanya untuk pertahanan, karena di sana juga dipakai tempat berlatih silat gitu. bagi mama. Terus juga ada turiah kalau nggak salah, Pak. Turihan. Turihan itu biasanya tanah yang dipakai sebagai batas antara tiga suku. Nah, turihan itu semacam pasupadan atau marka atau tempat batas antar tanah. Tapal batas ya, Ma, ya. Iya, tapi dia semacam tanah juga, tanah tapal batas. Nah, bentuknya agak lucu, itu biasanya lebarnya paling agak 4-5 meter, tapi panjang bisa sampai 30, bisa sampai 100 meter. Itu turihan. Ya, seperti torehan gitu. Dia membatasi beberapa tanah suku-suku yang lain. Nah, turihan itu punya fungsi tersendiri biasanya. Yang pertama sebagai batas antar tanah, kemudian sebagai lahan untuk belanja para tenaga penjaga itu. Kalau dulu kan namanya ada paripaga. Paripaga, ya. Paripaga. Jadi kalau penghulu punya sawah abuan, turihan itu biasanya buahnya untuk paripaga nagari. Yang mengerjakannya juga biasanya paripaga nagari. Nah, jadi tanah cadangan di antara tanah-tanah para kaum itu digunakan oleh paripaga untuk tanaman palawija, buahnya untuk belanja mereka sebagai paripaga. Gitu. Ada fungsinya masing-masing. Kalau sawah abuan itu sawah milik kaum dan tidak boleh dijual. Dia hasilnya atau buahnya itu untuk alih tapak penghulu. Gitu. Beli tembakaunya penghulu. Tidak besar, biasanya agak 300-400 meter. Itu dikerjakan oleh kemana? Kan buahnya disengaja untuk alih tapak mama penghulu yang dulu kan mereka tidak bekerja yang lain selain mengurus kaum dan nagari. Nah, kalau di tingkat kaum ada namanya sawah abuan, di tingkat suku namanya sawah paduan, sawah bersama. Di tingkat nagari juga ada sawah paduan. Sawah paduan nagari itu untuk biaya balai adat. Yang mengerjakan siapa? Dikerjakan oleh siapa saja yang mau mengerjakan di antara anak nagari itu. Mereka dapat setengah hasilnya, maka dikatakan sawah paduan. Paduan itu hasil katanya paduan. Paduan, ya. Paduan milik nagari biasanya kalau di beberapa nagari.
Saya istilah mempaduan itu masih pernah saya dengar dulu Mak, waktu saya kecil itu. Iya. Mempaduan itu ya. Tapi karena jadi paduan itu jadi milik nagari dia. Iya, iya, Kalau iya. sawah paduan di kaum itu memang cuma bagi hasil saja. Oh, begitu ya. Oke. Baik, Mak, kita coba kembali ke masing-masingnya. Pertama rumah gadang dan rangkiang. Kira-kira kearifan apa, Mak, yang bisa kita gali dari sini, Mak? Ya, rumah gadang adalah wilayah penyelamatan. Sebentar, Mak, berarti ada telepon. Oh ya, Iya, silakan. saya cancel dulu, Mak. Ini udah siap untuk bertanya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sih. Ayo, Pak Sam, silakan Pak Sam. Ya deh. Ya Pak Sam. Ya, Itu Waalaikumsalam Pak Dam, silakan. ya pertama mengenai tadi di dalam suku itu kan ada rumah gadang, Iya, ada padang kuburan, ada tumpak ladang sawah. iya. Seandainya tidak ada di Hmm. rumah gadang tidak ada, padang kuburan tidak ada, tumpak ladang sawah tidak ada, semuanya melakok ke suku itu. Iya. Apakah boleh dia masuk ke wilayah kerabat ada negari diangkitnya sebagai datuk. Oh gitu. Yang melakok tadi Pak Sam ya? Yang melakok tuh Pak Sam? Ini ada padang kuburannya. Iya, iya, iya. Tumpak sawah ladang, ada rumah gadang. Ah. Cuma melakok pada suku contohnya. Iya, Iya, iya. iya. Tapi dia diangkit sebagai datuk, Bagi pengulu. langsung jadi ketua kerabat ada negari. Oh. Jadi itu datuk. Iya, iya. Ah, galak matangku. Iyalah. Ya kau jawab Pak Sam ya. Oke Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Terima kasih Ya. Pak Dam. Oke, baik. Itu dan Pak Sam tadi di 0811 juga ada sepertinya. Silakan. Apakah masih ingin lanjutkan pertanyaan nanti setelah dijawab ya? Baik. Kita jawab sepertinya dulu pertanyaan dari Pak Sam ini ya tentang ketika datang kemudian tapi ada teh. Ini ya, Pak, ya. Bisa gitu Mak ya? Datang Iya. kemudian tapi ini ada teh Mak. Silakan Mak, tangguh gimana nih? Ini menarik. Iya, Pak Dam kok sebenarnya minta dia dikuatkan. Iya, penguatan ya. Beliau sudah punya jawabnya. Jadi jawab Pak Dam itu sudah betul itu. Kalau limau dia lahkan binalu, barana kagadang batang binalu itu tidak kebuah limau tuh Pak. Iya. Apalagi kalau sampai Pak tanam lo binalu itu ke tanah boleh berbuah limau daunnya rancak Nggak kejadi itu Pak. Iya. Nah, jadi itu mengingkari kesepakatan samulo. Nan limau batang asa, nan bin lalu datang tibo, batang nan tibo. Jangan dia ro berbuah binalu tu. Ya, menghasilkan buah limau. Asal luang sila menyampaikan tu Pak. Iya. Kalau karih bana awak kau ada orang menanam binalu baik tu tanam bawa nak ke tanah ladang banduduan jadi batang barunya sekolah. Dan jalannya batang binalu di tagaan ditanaman ke tanah pusako. Aleka babuah binalu tu. Itu kita sarahkanlah karena menanamnya Pak. Tapi Pak Zam lah ada jawabnya itu. Oke. Mohon maaf, nggak bisa buka-buka benar. Ama adat masih sampiang ya Mak ya. Kalau mengaji itu masih sampiang. Pak. Sampiang ya. Nyo sarak telanjang ya Mak ya. Baik Mak. Waduh, sayang nih. Kembalilah di 081166 ya. Tadi udah kita mau terima. Sepertinya terputus atau selesai. Kita tunggu ya. Kita tunggu di 081166 092440 ya. Tadi udah masuk. Dan juga di 812414. Jadi sengaja kita tunggu biar tidak dempet dengan penjelasan nanti ya. Kita kembali ke 081166092440. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Madi, Mak Datuk Mangkudun. Iya, saya pagi Mak Itam, Mak Sekumbang. Nah, kos kumbang kah? Ayo. Lagi mana ada tua pagi dunia. Alhamdulillah. Tuangku segeh tarikh Mak Itam. Nah, harus. Alhamdulillah. Silakan Mak Makasih, Itam. Mak Itam. Iya, silakan Mak Itam. Kau menambah nama tadi mak tua. Mm-mm. Iya. Nanti karyaan hitam tadi ya. Iya. Kalau
limau dia minalu tadi. Kadang-kadang minalu ko walaupun gua meratua tapi mati limau dia meratua. Iya. Iya. Buka lah meratua nawa. Ya, ambon anggak cameh itu metang. Lah jaleh minalu mengalah limau. Babawa lo di kawan binalu ko batanam ke tanah pusako. Batanam ke tanah nagari. Nanam menanam ko yang perlu awak pertanyakan. Minalu ko walaupun gua ayo nama mati limau dia meratua. Itu. Kamu lihat pertanyaan hitam kan dia nama nang tapi dia kan. Aku kamu lo lagi kira itu. Iya. Minalu ko dia boleh tulis kan. Iya. Ya itu lah meratua. Tak ketela lah meratua. Tak kami ya. Iya. Oke, Maitam. Terima kasih banyak, Maitam. Nah, nyoga langgang koyo di Jorami ko sedo na Maitam ah. Iya. Ada ya. Oke. Sama-sama metang. Ya, Maitam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mak rumahmu kok, Mak? Jadi beliau safayong jojo rumahmu. Mak rumahmu piaman kok. Oh, iya. Nah, inilah Maitam kasih. Silakan, Mak. Kita lanjut, Mak, pembicaraan kita, Mak. Iya, tadi kita membahas tentang hakikat harato pusako tinggi yang harus ada dalam sebuah kaum. Artinya apa? Identitas kaum itu harus ada tumpaknya, harus ada tampek tagaknya. Iya. Kalau dia tidak bapandam bapak kuburan, nanti kalau dia meninggal kemana? Anak kemana kan dia sumandonya ke beristirahat. Wajib ada. Jadi sudah rumah pandam pekuburan dulu. Sudah rumah gadang baru, itu, ya? Iya, sudah rumah gadang. Baru melacu meneruku membuka lahan tambilang ameh, tambilang basi. Jadi ada yang mengatakan rumah gadang itu rumah pertama itu tidak harus rumah banjang. Rumah pertama itu harus tetap ada dalam sebuah kaum. Nah, ini, Mak, yang kita tanyakan, Mak. Selama ini kan ketika kita menyebut rumah gadang, Iya. itu kan asumsinya selalu rumah Fisik. dan rumah bagonjong. Bagonjong. Ya, bagonjong, Mak. Nah, ini terlepas dulu dari tipe rumah gadang di pesisir yang gadang padati, Mak, ya. Ya, gadang padati, Tapi kan intinya tetap katakan rumah gadang itu rumah adat. Nah, itulah ya, Mak, ya. Rumah adat sebuah kaum. Nah, apakah memang begitu, Mak, atau seperti apa? Ini pertanyaan dulu kan. Rumah gadang, maksud rumah gadang ini, Mak. Ya, inti dari pernyataan properti penting pertama itu adalah bahwa ada kesatuan kaum itu di sebuah tempat berlindung, ya. Tempat berlindung itu yang dikatakan rumah gadang. Apakah bentuknya hanya rumah petak biasa saja karena mereka baru datang dan mereka memang memiliki kaum, ada tunggana yang bisa memelihara mereka, mengawasi, mengelola mereka, maka itulah rumah gadangnya. Mungkin bentuk rumah gadang di mana-mana tidak harus sama, tidak ada penyeragaman tidak pula dipaksakan di Minangkabau. Ya. Rumah banjang itu karena mereka sudah memiliki ekonomi yang baik. Oh, gitu ya. Dalam sebuah nagari tidak harus rumah gadang itu ada di tiap kaum dalam bentuk fisik, tapi rumah gadang dalam arti sosialnya harus ada. Di mana itu Tongku Mangkudun itu rumahnya? Kami di Batu Ampah. Rumah gadangnya? Tuh rumah gadangnya. Nanti kaki Bukit Mendiangin. Walaupun rumah itu rumah sederhana, tidak rumah banjang. Iya. Berarti ini lebih ke filosofinya rumah gadang nih, Mak, ya? Iya, filosofinya. Fungsi, ya. Disitulah nenek pertama itu melahirkan keturunan kaum itu. Rumah pertama nenek yang awal dibawa oleh mamanya, ibu pertama lah gitu ya. Nah, Mandesoko adalah dari nenek pertama itu dan dilanjutkan oleh anak-anak perempuannya yang dianggap punya mantagi, punya keberanian untuk mengumpulkan anak-anak di kaum itu. Ingat, anak itu bukan hanya anak di rumah itu, tapi ada juga anak di rumah orang. Ya. Kita
pertalikan semua dengan itu. Nah, rumah gadang itu filosofinya hanya tempat para ibu dan anak. Bahkan anak itu pun dibatasi sampai balik. Kalau balik, anak laki-laki harus ke surau. Gitu ya. Hanya semua perempuan dan anak yang belum balik di rumah gadang. Begitu filosofinya. Kemudian rumah gadang punya properti yang harus dilengkapi, rangkiang. Rangkiang itu apa? Rangkiang itu sebenarnya gudang perbendaharaan harta, hasil bumi dan hasil pencaharian kaum, baik dari sawah, dari ladang, dari lawiknya, dari dermaganya. Nah, artinya ada seorang mandesoko di rumah gadang itu yang punya rekening kalau sekarang ya, rekening untuk kepentingan kaum. Berarti maaf, sobat tahu Mak, berarti rangkiang ini juga tidak mesti fisik ya Mak ya? Tidak harus fisik, Okay. tidak harus fisik. Ya, saya masih ingat nenek saya itu tahun 1940. Rumah gadang kami itu sederhana saja, rumah biasa. Tapi nenek itu punya aluang bunian, peti simpanan. Untuk apa? Untuk kalau sewaktu-waktu ada yang akan beralih, sewaktu-waktu akan matagak pangulu. Itu udah ibaratkan rangkiang itu Mas Tenggo ya? Ya, Okay. simpanannya. Turunan padi rangkiang, kau lai ameh sabungka dari aluang bunian budo. Nah, semacam itulah. Kemudian diwujudkan kalau karena sawah ladang banyak padi atau kulit manih segala macam, akhirnya dibuat dalam bentuk bangunan. Begitu. Jadi tidak mesti lah ya, jadi Maya selama ini kan dalam pikiran masyarakat itu harus ada rumah gadang yang bergonjong gitu ya, yang manjung. Kemudian di depannya harus ada rangkiang, barulah disebut sebuah kaum gitu ya. Ini perlu kita revisi kembali nih sepertinya. Jadi lebih rumah gadang dan rangkiang itu ke filosofinya ya Pak ya. Betul. Bangunan atau tempat kaum. Bangunan tempat berteduh, tinggal membesarkan anak dengan karakternya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian ini untuk perbendaharaannya gitulah kalau rangkiang. Gitu. Baik. Silakan Pak. Ya, artinya apa kearifan pada rumah gadang itu, bahwa bagi Minangkabau, ibu dan anak-anak itu adalah bahagian yang harus dilindungi bersama oleh kaum. Diwujudkan dengan rumah gadang gitu ya. Diwujudkan rumah gadang, itu perlindungannya. Laki-laki kalau mereka sudah lewat akil balik, ya sudah di luar rumah, di ruang publik. Surau itu sudah ruang publik. Iya. Kenapa? Karena mereka diharapkan menjadi penjaga, pemelihara kaum. Begitu kira-kira. Makanya pernah saya dengar istilah gitu ya Mbak ya, dari seorang tetua juga. Ang laki-laki ndak babilik di rumah orang kaya dah. Gitu ya Mbak ya. Artinya kita harus di ruang publik ini Mbak ya. Harus ke ruang publik. Kita tidak punya ruang privat gitu ya Mbak ya. Kecuali setelah berkeluarga. Itu. Nah, dia disuruh ke ruang publik untuk persiapan masuk ruang privat sebagai sumando. Gitu. Ketika dia jadi sumando, itu tidak lama sebenarnya. Akhir balik itu 7-8 tahun. Kemudian ketika dia berkeluarga umur 20 tahun, ya sekitar 12-15 tahun di ruang publik itu menempa dia menjadi seorang laki-laki yang siap memasuki ruang privatnya nanti ketika jadi sumando. Jadi memang terlihat sekali Mak ya, kalau surau itu sebenarnya penempaan gitu ya Mak ya. Penempaan, persiapan memasuki masa dewasa ketika dia akan jadi seorang sumando yang mama rumah sekaligus. Nah, dia hidup di ruang publik sebagai mama, dia hidup sebagai individual ketika masuk ruang privatnya sebagai suami di rumah gadang. Maka sumando punya bilik. Mama tidak punya bilik. Jadi salah juga kalau mengartikan lebih apa mama ketimbang sumando ya Mbak ya. Di rumah gadang nih maksudnya ya. Di rumah gadang itu ada bilik untuk sumando. Mama tidak punya bilik. Kenapa? Mama itu orang yang diharuskan berada di ruang publik. Lagi-lagi ini makin mengkristalkan kesalahpahaman kita tentang Abu Tetungku nih Maya. Karena dia punya ruangan loh, dia punya tempat kan dia Maya, punya singgah sana di sana gitu ya Maya.
Rasmando nih, bukan sembarangan lah ini, bukan menumpang gitu ya, Mak ya. Jadi itu istilah yang meleset itu saya tidak menemukan dalam kabar tarikh tentang Abu Abu Tete Tete Tunggu. Tunggu Iya. itu. Itu memang hanya semacam apa ya, Pameo kali ya, Mak ya. pameo agar Sumando ini juga tahu diri. Oh, Di gitu. rumah Gadang itu dia tidak boleh Gadang Malendo, ada sekian pantangan Sumando. Iya. Dia harus tetap berada dalam koridor sebagai orang yang hadir sebagai tamu di rumah Gadang. Walaupun ada ruang privat di sana. Walaupun dia diberi ruang privat. Oke, luar biasa ya. Mama tidak punya, dia sebagai mama kembali ke kaumnya harus jadi orang publik. Karena dia selalu berada di ruang publik di rumah kemenakannya. Gitu ya, Mak ya. Walaupun dia tidak punya privat di rumah Gadang, tapi dia punya kekuasaan publik gitu ya, Mak ya. Iya, karena itulah dia harus ditempa masuk ruang publik. Terus sejak masa dini di surau sejak usia awal balik 7-8 tahun harus mengerti ruang publik karena dia akan jadi pemimpin di ruang publik selama dia jadi mama. Nah, berarti kalau kita tarik kembali ke topik kita, Mak, tentang pusaka rumah Gadang ini, Mak, kira-kira kearifan lokal utama yang harus kita ambil apa, Mak? Yang pertama, rumah Gadang adalah tempat perlindungan perempuan dan anak-anak. Kemudian, rumah Gadang adalah ruang privat bagi Sumando. Itu baru barangkali bagi orang lain. Nah, kalau rumah Gadang sampai tidak memberi ruang privat bagi Sumando, tidak menghargai Sumandonya, itu sudah salah kaprah lagi. Mama tidak boleh berselantiangan kepada Sumando karena dia yang akan melanjutkan garis keturunan kaum itu. Nah, begitu berharganya Sumando, dia punya ruang privat di rumah Gadang, sementara Mama malah tidak punya ruang privat rumah Gadang. Oke. Kemudian rumah Gadang memang menjadi identitas kaum. Maka ada masanya ketika ekonomi Minangkabau itu cukup baik, di mana-mana negari rumah Gadang itu dibuat megah. Dan ingat, rumah Gadang tidak pernah didirikan oleh tukang karena upahan pada masa itu. Rumah Gadang itu didirikan atas nama gotong royong bersama. Nagari yang mendirikan. Nagari. Jadi Untuk rumah Gadang sebuah kaum gitu ya, Mak ya. rumah Gadang sebuah kaum Nagari biasanya yang mendirikan. Nagari yang mendirikan. Dulu bahkan rumah pribadi seorang Sumando saja, kalau rumah Gadang sudah penuh, bikin rumah Sudwi misalnya, rumah Kete itu Nagari yang mendirikan. Jadi mendirikan rumah Gadang itu biaya memang dari kaum, tapi pekerjaannya dari bekerjanya itu Sanagari orang. Nagari. Apalagi kalau sudah menegakkan tunggak tuo itu tidak bisa, itu hanya sekitar 10-20 orang. Karena tingginya, besarnya tiang tunggak tuo itu. Nah, itu pada masanya itulah kerja kolektif masyarakat suatu negari. Baik, Pak, menarik sekali runcang kita. Dan ternyata nggak terasa sudah 1 jam nih, Pak. Iya. Kita sudah sampai jam 10. Kita baru menjelajah garis besarnya. Garis besarnya saja ya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut terus, Pak, ya, maraton kita. Insya Allah. Menggali seluruh nilai kearifan yang terkandung di dalam Pusako Minangkabau ini, Mak Tengku ya. Baik, ya, Dusana Paranga, terima kasih untuk atas dengarnya dan mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan, dan terima kasih juga untuk Pak Zam dan Mak Itam ya, dan juga pendengar yang lainnya. Kita hari ini baru bisa sampai ke rumah Gadang ini ya, untuk penggalian kearifannya masih banyak ini yang akan kita gali tentang panama kuburan gitu ya, sawah ladang, waduh ini banyak sekali nih pokoknya sampai ke properti nagari nantinya. Properti nagari Serikat. Properti Serikat, mudah-mudahan. Oke, itu dengan lewatkan terus di setiap Kamis ya, jam 9 sampai jam 10 kearifan lokal Minangkabau. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Saya bersama Mak Tuanku pamit ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, suara budaya